Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Mas Syarif. Ya, selamat siang juga Mas. Oke, Mas. Benar dengan Mas Syarif ya? Benar sama. Oke. Gimana nih kabarnya Mas Syarif nih? Ya, alhamdulillah ya di tengah-tengah Semarang yang lagi panas banget kayak gini ya Mas. Alhamdulillah masih sehat walafiat. Oke, emang ya alhamdulillah ya kalau masih sehat ya. Emang Semarang hari ini panas banget. Saya rasa juga panas banget. Bener banget Mas. Semarang akhir-akhir ini tuh gila panasnya. Kayak mataharinya tuh ada dua Mas. Iya, apa ya gitu ya kayaknya. Panasnya tuh nggak panas yang kayak silau doang Mas, tapi kayak bener-bener yang masuk banget nyakit gitu Ya, rasanya. kayak kebakar ya rasanya. Bener. Panas Semarang tuh. Emang rasanya apa kayaknya tiap orang tuh dapat matahari satu kayaknya. Kayaknya iya Mas itu. Iya, aduh. Gila panasnya sekarang akhir-akhir ini. Oke. Di tengah panasnya Semarang nih, kesibukan Mas Syarif ini sehari-hari ngapain aja nih Mas? Untuk saya sendiri sih kebetulan saya mahasiswanya tuh kupu-kupu doang Mas. Jadi cuma kuliah pulang. Jadi mungkin kesibukan saya ya aktivitas saya sehari-hari di kos sama paling ngerjain tugas sama kuliah doang. Paling itu Mas. Oke. Nah, di sela Mas Syarif nih apa ya kuliah, ngerjain tugas, pulang ke kos, mungkin ada nggak kegiatan atau momen apa selama kurang lebih seminggu ke belakang lah yang membuat Mas Syarif itu cukup senang dan cukup bahagia gitu? Seminggu ke belakang mungkin ketika saya ada waktu luang tuh biasanya saya pergi nongkrong sama teman-teman, terus juga kemarin sempat juga nonton ini Mas, film juga di bioskop tuh ya lumayan lah buat saya bahagia dan lumayan buat refresh otak di tengah-tengah kesibukan saya gitu Mas. Oke. Berarti ada momen-momen sama temen lah ya yang buat Mas Syarif tuh bahagia di sela-sela mungkin kesibukan kuliah, tugas dan ya lain sebagainya lah gitulah ya berarti ya. Oke. Nah, kalau boleh tahu nih Mas Syarif, apa yang membuat Mas Syarif tuh datang ke sini gitu untuk melakukan konseling itu apa Mas Syarif? Mungkin gimana ya Mas? Ya Mas, saya tuh akhir-akhir ini ya merasa kayak kehilangan semangat dalam kuliah saya Mas. Dikarenakan jadwal yang semakin padat dibandingkan semester kemarin dan juga gemburan-gemburan dari tugas-tugas di setiap matkulnya Mas. Itu yang membuat saya mungkin kehilangan semangat dan hampir putus asa gitu. Oke. Berarti bisa dibilang lagi terjadi penurunan semangat gitulah ya berarti ya. Tapi di sini saya mengapresiasi Mas Syarif karena Mas Syarif sudah berani untuk datang ke sini itu merupakan salah satu bentuk kepedulian Mas Syarif terhadap diri sendiri gitu ya. Jadi pastinya ingin berubah menjadi lebih baik, ingin menyelesaikan mungkin kalau ada masalah ingin masalah cepat selesai dan lain sebagainya gitu. Nah, sebelumnya nih Mas Syarif apakah sudah pernah melakukan sesi konseling sebelumnya? Untuk saya sendiri sebelumnya belum pernah sih Mas. Ini baru pertama kali ini. Oke, pertama kali ya. Iya betul. Oke. Nah, kalau boleh tahu nih Mas Syarif ini melakukan sesi konseling ini kayak memutuskan untuk melakukan sesi konseling ini karena niat dari diri sendiri atau mungkin ada dorongan dari orang lain nih Mas Syarif? Lebih ke dari diri saya sendiri sih Mas gitu. Oke, berarti benar-benar ada rasa kepedulian lah ya berarti ya. Ya bisa dibilang begitulah. Oke. Nah, berarti di sini akan saya coba jelasin dulu ya apa itu sesi konseling dan nanti juga ini ada inform consent yang mungkin Mas Syarif kemarin sudah ngisi juga di Google Form nanti, tapi akan coba saya jelaskan lagi biar ada kemarin kan kesepakatannya bisa dibilang secara online nih secara langsung gitu biar saling paham gitulah ya gitu. Nah, jadi sesi konseling ini sendiri merupakan sesi yang dilakukan oleh saya sebagai konselor dan Mas Syarif sebagai konseling, di mana nanti kita akan coba bahas apa yang mengganggu Mas Syarif akhir-akhir ini, apa yang membuat Mas Syarif mungkin lelah atau mengganggu kehidupan Mas Syarif. Nanti kita akan coba bahas di sini, kita akan coba temukan jalan keluarnya bareng-bareng. Nanti apapun yang Mas Syarif pilih atau mungkin apapun yang akan diputuskan oleh Mas Syarif ini tergantung oleh Mas Syarif sendiri. Jadi nanti Mas Syarif yang akan memutuskan, Mas Syarif yang akan melakukan gitu. Nah, di sini juga Mas Syarif bebas untuk menceritakan apapun, terus berekspresi seperti apapun, cerita senyaman mungkin, terus duduknya juga senyaman mungkin.
Jadi kalau duduk nyaman, cerita juga enak gitu ya. Tapi di sini juga Mas Arif jangan takut kalau ceritanya nanti mungkin bakal kesebar atau gimana gitu, karena nanti cerita yang akan dibagikan oleh Mas Arif akan kita jaga bareng-bareng rahasianya, jadi yang tahu cuma saya dan Mas Arif aja gitu. Nah, di sini juga nanti Mas Arif diharapkan terbuka, bercerita tanpa ada yang ditutup-tutupi. Jadi biar nanti masalahnya juga bisa kita temukan solusinya bareng-bareng gitu. Jadi kalau nggak ada yang ditutupi kan lebih enak gitu, kita bakal nyari opsi-opsi pemecahan masalahnya gitu. Nah, di sini juga saya akan coba jelaskan ya lembar inform consent yang telah Mas Arif isi juga kemarin. Jadi di sini Mas Arif akan melakukan sesi konseling dengan konselor saya sendiri yaitu Diki. Nah, dalam proses konseling ini nanti saya konselor dan Mas Arif sebagai konseli akan membahas tentang apa yang dialami Mas Arif akhir-akhir ini sehingga Mas Arif memutuskan untuk konseling gitu. Nah, tujuan konseling ini yaitu membantu Mas Arif untuk mengembangkan hubungan sehat dengan diri sendiri maupun dengan orang lain dan memenuhi kebutuhan dan memenuhi perkembangan Mas Arif secara optimal gitu. Nah, ada juga dalam memberikan bantuan, konselor saya sendiri ini akan bersama-sama dengan Mas Arif untuk menyusun alternatif pemecahan masalah yang sedang dihadapi Mas Arif. Tapi di sini pada akhirnya Mas Arif sendiri yang akan membuat keputusan apa yang akan dilakukan ke depannya gitu. Nah, tanggung jawab konseli adalah secara proaktif dan kolaboratif. Jadi mengikuti proses konseling dan tidak melakukan tindakan yang bersifat membahayakan diri sendiri maupun orang lain gitu. Juga informasi yang dibagikan Mas Arif di sini akan dijamin kerahasiaannya oleh saya sebagai konselor sesuai dengan kode etik dari konselor itu sendiri gitu. Nah, selanjutnya ada konselor maupun konseli dilarang melakukan hubungan yang bertentangan dengan norma agama, susila, hukum, misalnya dengan kayak melakukan hubungan seksual, virus, perencanaan pembunuhan dan lain-lain. Jadi itu dilarang gitu. Terus yang terakhir dalam proses konseling, jika konseli merasa tidak memiliki keuntungan yang diperoleh dari proses konseling ini, konseli bisa memberhentikan proses konseling sewaktu-waktu. Jadi misal Mas Arif sudah ngerasa cukup dan ngerasa cukup dan udah nggak membutuhkan konseling lagi, Mas Arif bisa kayak minta berhenti gitu sewaktu-waktu, nggak apa-apa gitu. Dari sini kira-kira apakah ada yang ditanyakan Mas Arif? Mungkin belum, Mas. Oke, belum. Kalau belum, di sini setiap sesi konseling itu pasti ada durasi waktunya gitu. Jadi kalau boleh tahu kira-kira Mas Arif sesi konseling ini mau berjalan selama berapa menit nih Mas Arif? Kalau umumnya aja nih Mas, umumnya tuh dari berapa menit sampai berapa menit gitu? Kalau satu sesi itu biasanya 30 sampai 40 menit gitu Mas Arif. Kira-kira Mas Arif mau berapa menit nih Mas Arif? 30 sampai 40 ya? Kalau gitu ambil tengah-tengahnya aja deh Mas, jadi 35 menit gitu. Oke, kita 35 menit, kita akan maksimalkan waktu tersebut untuk membahas apa yang sedang Mas Arif rasakan akhir-akhir ini gitu ya. Oke. Nah, sebelumnya Mas Arif nih tadi sudah bilang kalau kesini gara-gara mungkin kehilangan semangat karena tugas yang lebih berat atau yang lain gitu. Mungkin bisa diceritakan lebih detail nih Mas Arif, gimana nih apa yang dirasakan Mas Arif akhir-akhir ini? Mungkin yang saya rasakan akhir-akhir ini tuh kayak ya lebih ke capek sendiri sih Mas, kayak yang perpindahan dari semester kemarin ke semester sekarang tuh lumayan cukup jauh berbeda dari yang awalnya tuh masih nyantai karena masih semester awal mungkin ya, terus nambah jadi ke semester 2 itu benar-benar beda Mas, kayak tiap matkul tuh tiap minggunya tuh dikasih tugas terus, jadi ya lumayan keteteran lah, juga merusak manajemen waktu, merusak jam tidur gitu. Terus juga ya makin kesini tuh matkul-matkulnya tuh makin sulit juga Mas tuh. Oke. Kalau boleh tahu nih Mas Arif dari semester 2? Semester 2. Jurusan apa kalau boleh tahu Mas Arif? Kebetulan saya di sini ambil jurusan teknik mesin. Oke, teknik mesin ya. Berarti Mas Arif akhirnya ini di jurusan teknik mesin lagi ngerasa kehilangan semangat karena
banyaknya tugas gitu ya, tugas yang menumpuk serta berat gitu ya berarti ya. Oke, nah kalau boleh tahu nih Mas Arif, ngerasa kehilangan semangat ini kira-kira sudah berapa lama nih? Mungkin sebulan atau seminggu atau berapa bulan gitu? Mungkin baru 1 bulanan sih Mas. Soalnya kan pas kemarin masih awal-awal tuh saya mikirnya tuh gini. Jadi mungkin tugas banyak paling nanti juga gampang lah bisa dihandle lah gitu. Tapi ternyata makin kesini tuh rasanya makin berat Mas. Soalnya ya kayak yang saya bilang tadi tuh tiap minggu emang ada tugas, apalagi tuh biasanya tuh tiap matkul Mas. Jadi seminggu tuh benar-benar kayak tiap malamnya tuh full ngerjain tugas, dan deadline itu ya benar-benar cuma 1 minggu doang. Jadi ya itulah yang mungkin membuat saya lumayan tertekan lah di akhir-akhir ini gitu. Oke, berarti Mas Arif kehilangan semangat kurang lebih 1 bulan ini karena banyaknya tugas yang numpuk, berat, serta deadline-nya tuh mepet-mepet gitu ya. Oke, berarti kurang lebih sebulanan ini ya Mas Arif ya, rasa kehilangan semangat karena banyaknya tugas, terus jalannya mepet, padat-padat, terus tugasnya juga berat gitu ya. Betul Mas. Tapi di sini saya juga apresiasi ya kepada Mas Arif karena sudah mau datang ke sini, itu menunjukkan adanya kepedulian lah Mas Arif terhadap diri sendiri gitu ya berarti ya. Nah kalau boleh tahu nih, kira-kira menurut Mas Arif apa yang membuat Mas Arif ini tetap bertahan di kondisi yang mungkin banyak rintangan ini nih kira-kira? Yang pertama sih tanggung jawab saya Mas kepada orang tua. Ya itu mungkin salah satu faktor utama saya masih bertahan sampai sekarang, karena ya mau gimana lagi, kita kan anak udah dibiayai sama orang tua, masa kita di sini malah putus asa terus malah milih mau berhenti, kan gimana nanti perasaan orang tua kan mesti kecewa gitu kan. Ya, mungkin itu salah satu alasan utama saya masih bertahan sampai sekarang. Terus yang kedua juga, saya di sini ngerasa kayak udah terlanjur masuk, masa nggak diselesain gitu, masa mau berhenti di sini aja padahal juga masih awal gitu kan. Kayak lah nanggung gitu Mas, rasanya tuh nanggung, mending kita selesaiin apa yang kita mulai gitu. Oke. Berarti di sini Mas Arif memegang teguh nilai tanggung jawab ya berarti ya. Serta Mas Arif ini bisa dibilang kayak pantang menyerah lah, bisa dibilang kayak gitu. Karena tadi Mas Arif bilang apa yang kita mulai kita juga harus selesaikan, walaupun mungkin ya pasti banyak halangan, banyak rintangan, banyak masalah dan lain-lain. Berarti Mas Arif akan tetap menyelesaikan dengan apapun hambatan yang akan dihadapi gitu ya. Oke, berarti itu sangat bagus ya Mas Arif ya, karena Mas Arif pertama tadi peduli terhadap diri sendiri, Mas Arif sekarang punya rasa tanggung jawab, dan sifat pantang menyerah itu adalah hal yang sangat bagus gitu. Nah, menurut Mas Arif, kalau teman-teman Mas Arif nih mendeskripsikan Mas Arif itu orangnya yang seperti apa? Mungkin orangnya yang pantang menyerah, rajin, atau yang gimana nih Mas Arif? Kalau dari teman saya sih pernah bilang ya gitu, terus katanya kalau deskripsiin aku tuh gimana ya? Ya aku tuh katanya orangnya tuh ya bisa dibilang pantang menyerah juga, tapi malesnya juga ada gitu Mas. Tapi ya enggak, tapi malesnya tuh tetap nyelesain apa yang harusnya jadi tanggung jawab dia, kata temanku gitu. Kayak misal malas ya ada malasnya, cuma walaupun malas adapun tugas ataupun apa yang harus diselesain pasti diselesain gitu mungkin sih Mas. Oke, berarti benar ya tadi Mas Arif tetap memegang teguh rasa tanggung jawab dan semangat pantang menyerah, itu adalah 2 poin plus yang sangat bagus nih. Karena ya pasti namanya juga kuliah, pasti Mas Arif juga bakal rasain banyak tugas, banyak problem lah dan lain-lain. Karena itu ya sebagian dari ya kehidupan di perkuliahan juga lah, karena juga namanya kuliah, Mas Arif pasti bakal nemuin banyak rintangan, tapi Mas Arif di sini masih memegang teguh rasa tanggung jawab dan pantang menyerah, itu adalah hal yang sangat bagus gitu. Oke. Nah, menurut Mas Arif nih, ada nggak kayak momen-momen dimana tuh Mas Arif mengalami masalah yang sama, keberatan tugas, banyak tugas, deadline-nya mepet, terus Mas Arif juga sempat kehilangan semangat, tapi tuh Mas Arif tuh bisa melewati semua itu. Kira-kira pernah nggak ada di momen seperti itu? Seringnya Mas.
Sering di momen ketika saya udah merasa capek banget gitu, tapi masih ada tugas yang mungkin deadline-nya bentar lagi kan, itu yang buat saya tetap bisa melewati itu sih ya karena yang pertama ya rasa terpaksa itu sih mas, karena ya gimana lagi, tanggung jawab kita jadi mahasiswa kan pasti harus ya ngertiin tugas, harus nyelesain ini itu kan. Itu mungkin rasa tanggung jawab saya kepada diri saya sendiri yang terletak pertama ya, dan yang kedua kepada orang tua saya gitu mas, karena yang udah biayai saya di sini, masa saya di sini semena-mena semaunya sendiri gitu, ini tuh mas. Oke, berarti Mas Arif tetap melakukan walaupun mungkin capek dan lain-lain gitu, karena tadi ada rasa tanggung jawab dan itu harus diselesaikan gitu ya. Nah, ketika ada di momen itu, kira-kira misal tugasnya banyak, padat gitu, waktu Mas Arif bisa melewatinya tuh tindakan apa yang dilakukan Mas Arif itu? Mungkin supaya tindakan yang saya lakukan bisa melewati semua itu tuh, yang pertama saya biasanya kayak dicicil dulu mas, malam ini tuh ngerjain apa dulu, malam ini apa. Terus yang kedua tuh saya sering banget pergi ke kos teman, kalau enggak diskusi bareng lah gitu. Jadi kita ngerjain bareng kan juga rasa rasa keinginan mengerjakannya tuh jadi lebih semangat gitu daripada pas sendirian. Kalau pas sendirian kan bisa aja males lanjut scroll gitu ataupun nge-game, tapi kalau sama teman tuh enggak, soalnya kan karena kita juga mau nyelesain bareng gitu kan, jadi ada rasa dorongan gitulah. Mungkin itu sih mas. Oke, berarti Mas Arif punya strategi lah ya buat menyelesaikan tugas yang banyak dan mepet itu tadi, dengan cara Mas Arif itu nyicil sedikit demi sedikit dan berdiskusi dengan teman gitu ya. Karena ya nyicil pasti juga kayak kalau tugasnya berat dicicil juga pasti nggak terasa gitu ya, karena ngerjainnya beberapa kali. Serta tadi Mas Arif berdiskusi dengan teman karena jadi lebih semangat gitu lah karena ada teman gitu ya. Nah, oke Mas Arif, kira-kira kalau misal situasi ini Mas Arif kehilangan semangat, terus merasa tertekan dan lain sebagainya, ketika kondisi ini terus-terusan berlanjut, berangsur-angsur, kira-kira kekhawatiran apa yang dirasakan Mas Arif? Yang pertama sih udah pasti tentang nilai sih mas. Ketika ya umumnya mahasiswa lah pasti dari tugas-tugas itu pasti sangat mempengaruhi IPK kita nanti di akhir kan gitu. Jadi yang pertama tuh saya takut nilai saya tuh anjlok atau gimana nantinya ya mas. Terus juga yang kedua yang saya takutkan ketika saya tetap di kondisi seperti ini tuh rasa kekecewaan orang tua saya gitu. Balik lagi ke yang pertama tadi ya, itulah mas rasa tanggung jawab saya ke orang tua. Masa orang tua udah di rumah banting tulang sana sini buat biayain saya kuliah di sini, buat biayain hidup, masa saya di sini malah nilainya tuh turun atau gimana kan, gak enak juga kalau orang tua sampai ngerasa kecewa gitu. Oke, berarti di sini Mas Arif tetap ingin menjalani perkuliahan itu secara baik ya, berarti ya, untuk ini saat ini lagi kehilangan semangat, jadi Mas Arif pengen semangatnya itu bangkit lagi, terus nanti di perkuliahan juga nilainya jadi baik lagi gitu, enggak yang kurang gitu. Jadi karena ya sebagai bentuk tanggung jawab kepada orang tua ya, nilai itu yang harus kita tunjukkan kepada mereka gitu ya, berarti ya. Oke ya. Kalau boleh tahu nih Mas Arif, dari 1 sampai 10 nih, kira-kira 10 ini Mas Arif sangat tertekan dan 1 ini sudah tidak tertekan dan semangat banget. Kalau 10 ini tertekan dan tidak semangat sama sekali. Masalah Mas Arif sekarang ini ada di angka berapa? Mungkin ada di angka 8,5 mas. Oke, 8,5. Karena apa itu Mas Arif? Ya yang balik lagi ke masalah awal tadi, itu emang tugas-tugas sekarang tuh emang lebih sulit dibandingkan semester kemarin dan juga lebih banyak gitu mas. Di samping itu saya juga dulu kan sekolahnya tuh bukan dari SMK gitu, karena jadi banyak materi-materi yang asing, kayak misal saya tuh gambar inventor, desain itu pakai inventor tuh saya baru banget dapat di sini dan masih benar-benar awam. Nah itu mungkin salah satu yang bikin saya tertekan mas, jadi benar-benar mulai dari nol gitu. Oke, berarti sekarang ada di posisi 8,5 karena ya mungkin adanya
materi baru, tugas-tugas baru yang Mas Arif belum pernah kenal sebelumnya, ada aplikasi baru dan lain-lain, jadi Mas Arif merasa kebingungan gitu ya. Nah kira-kira nih Mas Arif selama sesi konseling ini ingin menjadi dari 8,5 ingin ke angka berapa nih? Sebisa mungkin ke angka 0 mas. Angka 0 ya, oke. Jadi apa yang dirasakan atau mungkin perubahan apa yang terjadi ketika Mas Arif ini ada di angka 0 itu? Ya mungkin saya bakal lebih enjoy ketika ada tugas mau banyak maupun sedikit, karena emang saya tuh udah benar-benar gak tertekan, udah gak kehilangan semangat, udah balik lagi semangatnya gitu. Mungkin itu sih yang bakal saya rasakan. Oke, berarti 0 Mas Arif ingin semangatnya itu membara lagi, terus tidak ada rasa tekanan, perkuliahan juga enjoy mungkin ya gitu ya. Oke, berarti Mas Arif tadi 0 ingin semangatnya membara lagi, terus tidak tertekan, enjoy dan lain sebagainya gitu ya. Nah kira-kira nih Mas Arif, ketika Mas Arif ini ingin mengerjakan tugas, kira-kira apa atau mungkin pikiran apa yang muncul di diri Mas Arif gitu? Itu yang muncul dari tekanan atau gimana mas? Yang Mas Arif rasakan mungkin selama kurang lebih tadi sebulan ini, Mas Arif ketika dapat tugas atau ingin mengerjakan tugas tuh, Mas Arif tuh pertama kali mikirin apa? Mungkin aku pasti bisa, atau mungkin saya akan kerjakan lah gitu, atau gimana gitu? Ya yang pertama sih biasanya ketika saya baru dapat tugas tuh saya bakal mulai ngeplan gitu mas, buat rencana buat tugas ini bakal selesai di malam apa gitu, biar soalnya kan tugas nggak dari satu matkul doang kan mas, itu ada di matkul lain juga, jadi biar saya malam ini tugas ini udah harus selesai biar malam depannya lagi bisa nyelesain tugas matkul lain gitu mas. Oke, berarti ketika Mas Arif dapat tugas banyak, Mas Arif tetap enjoy atau tetap gimana, atau mikir gimana? Tergantung tugasnya sih mas, kebetulan kan akhir-akhir ini tugasnya tuh banyak yang berat gitu. Jadi pikiran saya juga ketika mau ngerjain tugas, nih susah gimana ya gitu kan. Itu mungkin itu yang saya rasain ketika saya mau ngerjain tugas gitu. Oke, berarti Mas Arif tadi tergantung momen tugas yang seperti apa gitu ya. Kalau tugasnya mungkin masih enteng, Mas Arif bisa ngeplan nih dari ini. Tapi ketika Mas Arif dapat tugas dari matkul yang berat, Mas Arif merasa aduh tugasnya berat nih gitu ya. Betul. Oke, nah kira-kira nih penurunan motivasi dan penurunan semangat dari Mas Arif ini nih lebih dominan nih karena pikiran Mas Arif yang ngerasa tugas ini berat, atau mungkin dari lingkungan sekitar Mas Arif ini yang memperburuk keadaan Mas Arif itu? Bisa dibilang dari kedua-duanya sih mas. Soalnya yang pertama dari segi pikiran aja tuh udah sering kerasa capek, karena ya tadilah emang matkul sekarang tuh emang lebih susah daripada semester kemarin. Terus juga dari faktor lingkungan sendiri, ketika saya udah sampai kos itu kan udah rasanya capek banget gitu. Jadi ya pengen istirahat gitu, mau lanjutin juga nggak bisa, udah sampai kos duluan. Makanya itu saya ketika mau ngerjain tugas mending ke kos teman, jadi biar nggak, kalau di kos tuh malah nyantai-nyantai sendiri terus nggak jadi ngerjain kan. Kalau di kos teman kan enggak, kalau mau mau nyantai-nyantai tuh agak ya gimana lah, soalnya kan di kos teman nggak bebas gitu. Oke, berarti di tengah hambatan tadi Mas Arif yang tugasnya berat dan banyak, terus setelah kuliah Mas Arif juga merasa capek, dan ya mungkin namanya juga kuliah pasti capek fisik, capek pikiran gitu ya berarti ya. Terus tapi Mas Arif di sini masih bisa mengandalkan, yaitu tadi Mas Arif bilang kalau lebih semangat kalau ngerjain bersama teman gitu ya. Karena tadi di kos teman katanya ya namanya kos orang, kita bertamu pasti nggak bisa bebas. Kalau tujuannya nugas ya pasti kita akan nugas gitu ya. Betul mas. Oke. Nah selanjutnya nih Mas Arif, di sini saya akan coba ajak Mas Arif membayangkan nih, kira-kira misal di malam hari itu lagi terjadi hujan yang sangat deras gitu, terus Mas Arif ini tidur. Nah ketika tidur Mas Arif dapat keajaiban nih gitu. Terus bangun itu Mas Arif sudah nggak ngerasain masalah yang dialami sekarang. Kira-kira
perubahan apa yang terjadi atau mungkin perubahan apa yang disadari secara langsung oleh Mas Syarif? Ya mungkin yang pertama saya bakal lebih semangat sih Mas, bakal lebih semangat dalam ngerjain tugasnya, terus juga ngilangin pikiran yang membuat saya tuh merasa tertekan, kayak misal tugas ini tuh berat, padahal mah bisa kita lewatin gitu kan, asal kita ada kemauan yang besar, terus juga ada kemauan ingin belajar gitu. Terus juga yang ketiga tuh bakal lebih gimana ya, gak nunda-nunda ngerjain tugasnya gitu Mas, jadi biar cepat selesai, biar lebih cepat lega gitu, mungkin itu Mas. Oke, kalau keseharian Mas Syarif ini berada pada tadi yang gak nunda-nunda dan lain sebagainya tadi, aktivitas apa mungkin yang bakal pertama kali dilakukan Mas Syarif nih ketika pada kondisi terbaik Mas Syarif itu tadi? Mungkin ya lebih disiplin saya dalam mengerjakan tugas gitu Mas. Jadi dalam kondisi saya yang lagi semangat-semangatnya tuh saya ya karena ngerasa masih semangat, enjoy, itu pasti nggak bakal kerasa capek ketika ngerjain tugas, dan setelah tugasnya selesai tuh jadi kita bisa lebih lega gitu Mas. Oke, berarti ya tadi Mas Syarif jadi lebih disiplin gitu ya, jadi bisa bisa membuat jadwal. Mungkin hari ini benar tadi Mas Syarif sudah menerapkan juga hari ini ngerjain ini, hari ini ngerjain ini, serta juga dicicil juga, jadi Mas Syarif juga jadi lebih enteng lah ngerjainnya gitu ya berarti ya. Oke, nah kira-kira nih tindakan kecil apa yang bisa membawa Mas Syarif ini menuju kondisi terbaik Mas Syarif seperti tadi itu? Tindakan nyata apa yang bisa Mas Syarif lakukan waktu dekat ini gitu? Ya mungkin kembali lagi yang pertama tadi, saya bakal tetap ngeplan, mungkin bakal lebih gimana ya, merencanakan mengerjakan tugasnya tuh lebih teliti lagi Mas. Mungkin kayak yang awalnya tuh kan malam ini ngerjain tugas ini, nah mungkin dari jam segini sampai jam segini saya ngerjain apa, terus mungkin istirahat, refresh, ngapain, terus baru kita ngerjain lagi, terus besoknya lagi gitu Mas. Terus juga saya mungkin bakal lebih sering minta diskusi ke teman saya supaya saya lebih gampang ketika ngerjain tugas, dan lebih banyak masukan dari teman-teman saya supaya saya nggak bingung sendiri gitu Mas kalau ada tugas yang susah gitu. Oke, nah kalau misal dibuat lebih spesifik nih Mas Syarif, kira-kira Mas Syarif ingin menerapkannya ini ke tugas-tugas yang mana dulu, atau mungkin berapa tugas dulu nih, atau mungkin langsung semuanya nih Mas Syarif? Kalau dari rencana saya sendiri tuh niatnya pengennya tuh kayak gini Mas. Jadi mungkin saya sendiri bakal ngerjain tugas yang lebih gampang dulu. Itu kan kalau tugas yang lebih gampang juga kan mesti lebih efisien waktu, bakal nggak membutuhkan waktu banyak gitu. Jadi waktu yang masih banyak itu bisa buat ngerjain tugas-tugas yang sulit gitu Mas. Mungkin dari saya sendiri gitu Mas. Oke, berarti di sini Mas Syarif sangat yakin dia bisa melakukan rencana tadi ya. Betul. Jadi kayak bikin jadwal, serta kayak tadi bikin jadwal untuk nyicil, serta tadi Mas Syarif ingin membuat jadwal tentang skala prioritas, jadi tugas yang mudah ini dikerjain dulu gitu ya. Oke, nah ketika Mas Syarif lagi menerapkan strategi ini atau mungkin langkah ini, kira-kira kalau ada hambatan Mas Syarif ini akan melakukan apa? Apa mungkin Mas Syarif coba strategi baru, atau mungkin Mas Syarif malah justru berhenti gitu? Mungkin ketika ada hambatan mungkin hambatannya saya contohkan kayak tugasnya lebih sulit gitu ya Mas, baru materi baru karena belum dipelajari, itu kan menurut saya suatu hambatan yang cukup berasa gitu kan. Itu mungkin yang saya pikirkan tuh gini Mas, gimana ya, kayak ngelihat ke hari-hari kemarin yang katanya saya juga merasa berat, ngerasa nggak bisa ngerjain, tapi kok aku bisa sampai sini, bisa selesai yang tugas-tugas kemarin, berarti setelah ini saya juga bisa dong ngerjain yang ini gitu. Oke, berarti ketika ada hambatan Mas Syarif coba akan menarik memori-memori di belakang, bahwa saya juga pernah di posisi sulit, ternyata saya bisa, berarti hari ini saya juga akan bisa gitu ya berarti ya. Oke,
Dari yang sudah Mas Syarif ceritakan, berarti Mas Syarif sudah punya gambaran lah apa yang akan dilakukan ke depannya. Nah itu kira-kira Mas Syarif ingin memulai yang seperti apa nih? Atau mungkin memulai yang mana dulu gitu? Mungkin dari ya lebih ke yang mencicil tugas saya tadi sih Mas. Itu saya akan menekankan gimana nanti saya mungkin bakal ngerjain yang lebih gampang dulu, terus baru cicil yang lebih gede gitu. Oke, nah dari itu kan skala prioritasnya ya mungkin ya. Nah untuk jadwal ngerjain atau mencicilnya itu Mas Syarif ingin yang seperti apa nih? Mungkin Mas Syarif ngerjain dulu 30 menit atau 1 jam dulu terus istirahat, atau gimana nih untuk Mas Syarif yang bisa Mas Syarif lakukan gitu? Mungkin bakal saya cicil dari waktu 1 jam dulu, saya benar-benar full ngerjain tugas, baru nanti saya istirahat mungkin ya sekitar 15 menit lah, entah itu makan ataupun ngapain gitu yang bisa relax otak kita, terus baru kita ngerjain lagi 1 jam gitu sampai tugasnya selesai itu Mas. Kalau tadi Mas Syarif 1 jam ya, 1 jam ngerjain terus 1 jam istirahat, terus berlanjut lagi, serta Mas Syarif juga ngerjain tugas yang ringan-ringan dulu baru yang berat. Nah ketika Mas Syarif ini berhasil nih melakukannya secara konsisten, mungkin kurang lebih ya seminggu dulu lah, mungkin seminggu dulu konsisten bisa ngerjainnya, bisa menerapkannya secara teratur, kira-kira perasaan apa atau mungkin pikiran apa yang dirasakan Mas Syarif pada saat bisa konsisten selama seminggu itu? Mungkin perasaan saya bakal lebih lega ya Mas, pertama, yang kedua terus juga ya karena lega itu tekanan saya kan juga hilang kan, juga saya bakal lebih enjoy tiap harinya, nggak merasa stres atau gimana gitu kan, terus juga ya lebih muncul lagi lah nanti semangatnya buat ngejalanin perkuliahan buat kedepannya gitu Mas. Oke, berarti tadi Mas Syarif sudah bisa lah menemukan cara yang mungkin pernah Mas Syarif temukan, pernah Mas Syarif lakukan dulu, dan di sini Mas Syarif akan mencobanya lagi gitu ya. Berarti tadi Mas Syarif sudah menemukan ya, menggali lagi lah cara-cara yang sudah pernah dilakukan, terus sekarang juga cobalah untuk berkomitmen untuk melakukan cara-cara tersebut. Terus misalnya Mas Syarif bisa teratur dan bisa menjalankannya secara konsisten, kira-kira Mas Syarif ini bakal dikenal sebagai pribadi yang seperti apa nih? Mungkin bakal ini sih Mas, ini dikenal sebagai pribadi yang mungkin rajin, pantang menyerah juga, terus juga bertanggung jawab apa yang sudah dimulai dan apa yang harus dilakukan gitu Mas. Oke, berarti kalau konsisten tadi Mas Syarif bisa disiplin, pantang menyerah gitu ya, dikenal sebagai pribadi yang seperti itu. Berarti di sini Mas Syarif akan coba menerapkan dan konsisten sehingga Mas Syarif bisa membentuk pribadi yang dulu tuh pernah ada di diri Mas Syarif gitu ya. Jadi sekarang ingin dimunculkan kembali gitu ya. Jadi mungkin Mas Syarif bisa mengartikan bahwa hambatan-hambatan atau masalah yang dialami sekarang Mas Syarif ini bukan sebagai penghadang jalan Mas Syarif, tapi proses Mas Syarif untuk tumbuh jadi yang lebih baik gitu ya. Apakah seperti itu Mas Syarif? Apakah mungkin ada pendapat lain? Ya mungkin kurang lebih seperti itu sih Mas. Mungkin karena di fase saya bertumbuh dari yang kemarin belum seperti ini, sekarang jadi lebih seperti ini gitu mungkin. Terus juga mungkin karena saya belum terbiasa aja sih Mas dengan gebrakan tugas yang banyak, karena ya bisa dibilang semester kemarin tuh masih nyantai-nyantainya, terus sekarang mulai tambah sibuk gitu, mungkin gitu sih Mas. Oke, berarti ya bisa dibilang tadi benar ya Mas Syarif ingin ya semua ini atau hambatan ini karena Mas Syarif sedang bertumbuh, bukan karena Mas Syarif sedang dihadang gitu ya berarti ya. Nah, oke Mas Syarif, kurang lebih sesi konseling ini udah berjalan selama 35 menit nih. Kira-kira perasaan apa yang sekarang Mas Syarif rasakan ketika sudah melaksanakan konseling selama 35 menit ini nih? Untuk saya sendiri lebih ini ya Mas, kayak lebih terbuka lah jalannya buat kedepannya. Saya tuh harus ngapain, lebih bakal tahu rencana apa yang mungkin bisa lebih membantu saya dalam mengatasi tekanan-tekanan dari tugas ataupun jadwal kuliah gitu. Terus juga saya bakal harus lebih disiplin dalam mengerjakan tugas ini tuh Mas. Oke,
oke, bagus ya kalau Mas Arif nanti kedepannya udah punya gambaran mau ngapain, serta Mas Arif tadi ingin jadi yang lebih disiplin, lebih rajin dan lain sebagainya. Semoga Mas Arif bisa konsisten lah melakukan itu gitu. Nah kira-kira nih tadi kan Mas Arif lagi di angka 8,5 nih. Masih Mas Arif nih masih agak tertekan, masih kehilangan semangat dan lain sebagainya. Kira-kira kalau sekarang nih dari 1 sampai 10 Mas Arif sudah di angka berapa nih? Mungkin di angka 3 mas. Oke, 3 karena apa itu Mas Arif? Ya yang saya bilang tadi itu, saya lebih terbuka pikirannya, saya tahu apa yang akan saya lakukan buat kedepannya, buat ngatasin tekanan-tekanan dari tugas, terus juga harus bisa membagi waktu, terus juga harus bisa ya walaupun kita banyak tugas tapi kita jangan lupa sampai istirahat gitu. Mungkin itu mas. Oke, berarti ya ini perubahan yang cukup bagus, sangat bagus lah malahan dari angka 8,5 ke angka 3 tadi, karena Mas Arif udah ada gambaran ke depannya mau ngapain, terus jadi ingin melakukan ini udah tahu, jadi udah ada gambaran ya apa yang harus dilakukan gitu. Kira-kira seberapa yakin dan seberapa akan konsisten nih Mas Arif akan melakukan rencana-rencana tersebut? Yakin mas, sangat yakin. Sangat yakin Sangat ya? yakin. Oke, kalau Mas Arif sudah merasa sangat yakin, sudah tahu gambaran apa yang dilakukan, sini saya akan coba rangkum ya apa yang kita bicarakan tadi. Nah, dari konseling ini tadi membahas masalah Mas Arif, yaitu Mas Arif sedang kehilangan semangat karena banyaknya tugas yang berat dan mepet-mepet gitu. Nah, Mas Arif ingin berubah menjadi seorang yang dikenal sebagai orang yang disiplin, pantang menyerah, tanggung jawab gitu. Dan Mas Arif di sini akan menerapkan strategi. Tadi Mas Arif ingin mencicil tugas menjadi beberapa bagian, jadi 1 jam kerjain tugas yang berat, terus 1 jam istirahat dan lanjut. Terus Mas Arif juga mengerjakan tugas-tugas yang ringan-ringan dulu nih daripada yang berat-berat gitu, karena lebih efisien waktunya gitu. Serta Mas Arif ingin lebih banyak diskusi dengan teman lah, karena kalau sama teman tuh jadi lebih semangat gitu ya. Nah kira-kira dari sesi konseling ini apakah ada yang ingin ditambahkan lagi nih Mas Arif? Mungkin cukup sih mas. Cukup ya. Cukup. Oke, kalau cukup saya harap Mas Arif ini bisa menjalankan apa yang ingin dilakukan atau apa yang sudah direncanakan. Saya harap Mas Arif konsisten. Di sini saya akan coba ya bantu pantau Mas Arif lah, perkembangan Mas Arif setelah sesi konseling ini seperti apa gitu. Jadi saya juga tetap akan pantau dan tahu perkembangan Mas Arif seperti apa gitu. Oke, kalau nggak ada tambahan karena waktunya juga kurang lebih sudah 35 menit. Saya ucapkan terima kasih kembali kepada Mas Arif karena sudah meluangkan waktunya bercerita terbuka di sesi konseling ini. Mungkin kalau Mas Arif ingin melakukan sesi konseling selanjutnya, Mas Arif bisa hubungi saya lagi untuk mengatur jadwal sesi konseling berikutnya gitu. Mungkin dari saya cukup, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih mas.